Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Cahyani dengan nomor NIM 20.081 kelas 2A PG PAU dari kampus UPI Purwakarta. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak dan Perlindungan Anak Usia Dini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Baik, di sini saya akan share screen dulu. Oke, pada pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang penyelenggaraan perlindungan hak anak, di mana sudah terdapat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial dengan nomor yang sudah tertera di situ. Berperan aktif dalam perlindungan anak di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di desa, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh warga negara, terutama anak-anak. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 yang berbunyi bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah termasuk kabupaten atau kota berkewajiban bertanggung jawab memberikan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah yang pertama mendapatkan makanan dan minuman, seperti diberi makan 3 kali sehari. Yang kedua mendapatkan perlindungan dan keamanan, yaitu merasa aman di dalam dan di luar rumah. Yang ketiga mendapatkan kesejahteraan hidup, seperti mendapatkan uang jajan. Yang keempat mendapatkan bimbingan belajar, seperti mendapatkan pelajaran dari sekolah. Kewajiban anak di rumah yang pertama menjaga kebersihan rumah, yaitu membantu orang tua. Yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua, seperti tidak melawan kepada orang tua. Yang ketiga, menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga, seperti saling berkomunikasi. Yang keempat, mengerjakan PR, seperti ingat kewajiban yang diberikan guru. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak atau UNICEF, adalah badan internasional di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak dalam jangka panjang. Menurut UNICEF, hak-hak anak terdiri dari 4 hak, yaitu hak hidup, di mana anak mendapatkan kebutuhan pokok yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan yang layak dan terbaik. Yang kedua, hak tumbuh kembang, di mana anak mendapatkan gizi yang cukup untuk kebutuhan tumbuh kembang yang baik dan untuk tubuhnya. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan, di mana anak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua untuknya. Yang keempat, hak berpartisipasi, di mana anak mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya dalam keluarga. Dalam pertemuan ke-12 membahas tentang pelanggaran hak anak dalam keluarga. Macam-macam pelanggaran hak anak dalam keluarga. Yang pertama, mendapatkan kekerasan dari orang tua, mendapatkan penelantaran oleh orang tua, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan finansialnya, anak yang dilarang berpendapat dan memilih keinginannya sendiri. Solusinya yaitu rumah ramah anak. Dengan adanya rumah ramah anak di setiap daerah, maka akan membantu memperkecil terjadinya pelanggaran hak anak. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Yang pertama, ketidakadilan, di mana anak diperlakukan tidak adil oleh orang tua, seperti anak yang lain begini, tapi dia tidak diperlakukan sama. Yang kedua, diskriminasi. Zaman sekarang sudah banyak diskriminasi pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, di mana anak dihina, diinjak, bahkan dipukuli. Yang ketiga, eksploitasi anak, di mana sama halnya diskriminasi, hanya saja eksploitasi lebih parah daripada diskriminasi, di mana anak akan dijual, bahkan dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. Yang keempat, labelisasi, di mana orang dewasa membuat satu label anak seperti melabel anak miskin disebut sebagai orang miskin. Yang kelima yaitu tentang bullying, di mana sekarang sudah banyak sekali orang-orang dewasa membuli sesamanya, atau bahkan adik-adik kelas yang baru masuknya pun mereka bully karena tidak sesuai dengan apa yang mereka mau.
Pertemuan ke-14 membahas tentang perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Gizi buruk atau yang dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam memberikan nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 45 Nomor 36 Tahun 2014 yang berbunyi, orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.